Manchester United kembali membuat para pendukungnya frustasi. Sejak Ruben Amorim datang membawa harapan besar, tapi jangankan meraih gelar, permainan mereka pun masih tanpa arah yang jelas. Kini, memasuki pekan ke-7 Premier League, United terpuruk lagi di posisi 14, hanya satu tingkat lebih baik dibandingkan peringkat akhir musim lalu. Setengah musim pertama boleh dianggap masa belajar dan adaptasi. Tapi waktunya sudah habis. Pelatih muda ini harus membawa MU bangkit atau ia tak akan lagi dimaafkan. Sebenarnya Amorim direkrut dengan reputasi sensasional dari Portugal. Juara bersama Sporting, pengusung sepak bola progresif dengan sistem 3 back 3-4-3 yang agresif menekan dan membangun serangan dari belakang. United memberinya mandat besar, membawa identitas baru, disiplin dan proyek jangka panjang setelah bertahun-tahun tersesat. Musim perdana Amorim memang penuh tantangan. Ia datang di tengah musim yang sudah kacau, melanjutkan rentetan kegagalan era Erik ten Hag yang sempat diisi sebentar oleh Ruud van Nistelrooy sebagai pelatih sementara. Amorim mencoba menanamkan sistemnya, tetapi skuad lama tidak cocok. Banyak pemain kesulitan di peran baru, moral tim naik turun, dan hasil liga terpuruk. Finish di peringkat 15 dengan rata-rata hanya 1,1 poin per laga, salah satu yang terburuk di era Premier League. Klub dan fans masih bersabar, menganggap setengah musim pertama ini fase adaptasi. Satu-satunya harapan datang dari Liga Eropa. United berhasil menembus final, meski akhirnya kalah dari Tottenham Hotspur. Capaian ini memberi sedikit sinyal bahwa kebangkitan mungkin sedang dibangun. Musim baru datang dengan janji meyakinkan. Dana besar digelontorkan, hampir seluruh lini depan diganti. Rashford, Højlund, Sancho, Antony, hingga Garnacho dilepas. Masuk trio baru, Bryan Mbeumo yang produktif di Brentford, Matheus Cunha yang mobile, dan striker muda Benjamin Šeško. Kiper utama Onana dipinjamkan, diganti Altay Baynder dan Senne Lammens. Klub memberi Amorim kebebasan penuh merombak skuad sesuai visinya. Tak ada lagi alasan tentang warisan lama. Awalnya optimisme sempat mencuat. Ujian perdana langsung menghadapi Arsenal, favorit juara musim ini. Meski kalah tipis 1-0, permainan United terlihat agresif dan dominan di sepanjang laga dengan penguasaan bola 62%, tanda kebangkitan seolah mulai muncul. Tapi keanehan segera terlihat, hanya imbang melawan Fulham, lalu tersingkir memalukan di Piala Liga oleh tim kasta keempat, Grimsby Town. Amorim tampak terlalu memaksakan sistemnya. Agresivitas saat melawan Arsenal rupanya hanya euforia sesaat. Berikutnya, United susah payah menang lawan Burnley. Mereka dihantam Manchester City 3-0 tanpa balas. Menang dramatis lawan Chelsea karena insiden kartu merah dan terakhir, hasil yang sulit dimaafkan, dibantai 3-1 oleh Brentford. Serangkaian hasil janggal ini membawa MU ke peringkat 14 sementara. Meski performa mengecewakan, Amorim tetap ngotot dengan formasi 3 back-nya. Padahal, pondasi tim belum mendukung. De Ligt jadi pilar di tengah, tapi 2 back pendukung di kanan dan kiri sering diisi pemain yang kurang ideal untuk sistem 3 back modern. Luke Shaw yang aslinya fullback, Maguire yang lebih cocok jadi back tengah tradisional, dan Yoro yang masih mentah. Di sisi sayap, Dalot, Mazraoui, dan Dorgu dipaksa naik turun sebagai wingback, meski profil mereka fullback klasik. Akibatnya, area belakang sering terbuka ketika mereka maju. Lini depan juga belum menemukan bentuk. Mbeumo, Cunha, dan Šeško bergantian. Bahkan Mason Mount sempat didorong jadi penyerang.
Struktur tim rapuh saat kehilangan bola, wingback naik terlalu tinggi tanpa penjagaan, jarak antar bek melebar, dan area half space dibiarkan kosong. Pressing pun tak sinkron, lini depan menutup jalur, tapi gelandang terlambat naik. Hasilnya, United mudah ditembus lawan lewat transisi cepat dan sering kehilangan kontrol di tengah. Di musim pertamanya, Amorim bisa beralasan butuh waktu. Sekarang tidak lagi. Klub sudah memenuhi banyak permintaannya. Pemain lama yang dianggap tak cocok disingkirkan, wajah baru pilihannya masuk, dan dana besar telah keluar. Tim sebesar Manchester United tidak bisa terus bersabar. Beberapa pertandingan ke depan bisa menentukan nasib Amorim. Minimal, United harus menunjukkan kemajuan signifikan dan kembali jadi penantang zona Liga Champions, bukan berjuang menjauh dari degradasi. Manajemen juga tak lepas dari tanggung jawab. Mereka memberi kebebasan merombak, tetapi tetap tak menutup celah besar. United masih tanpa wingback modern berkualitas, belum punya kiper progresif matang, dan tak ada gelandang penghubung yang bisa mengontrol tempo. Proses rekrutmen yang setengah-setengah dan budaya instan tetap menjadi beban. Namun dengan semua kelemahan itu, tanggung jawab utama kini ada pada Amorim. Ia sudah diberi ruang dan kekuasaan penuh, saatnya membuktikan diri. Masalah United makin terasa berat karena atmosfer Liga Inggris. Premier League adalah kompetisi paling brutal. City, Liverpool, dan Arsenal sudah punya identitas jelas dan chemistry mapan. Newcastle, Aston Villa, bahkan Crystal Palace memperkuat skuad dan gaya main mereka. Di tengah persaingan seketat ini, United justru memaksakan sistem 3 back yang belum punya pemain ideal. Memaksakan filosofi tanpa dukungan profil yang pas adalah jalan tercepat untuk tertinggal. Jika ingin menyelamatkan musim ini, Amorim harus berani beradaptasi. Mulailah tinggalkan 3 back untuk formasi lebih stabil seperti 4-2-3-1. Tetapkan 1 kiper utama agar build up lebih tenang, kurangi rotasi back, dan temukan kombinasi lini depan yang paling efektif. Detail penting lain adalah memperkuat rest defense. Selalu sisakan minimal 3 pemain di belakang saat menyerang agar tim tak mudah dihukum transisi. Ruben Amorim datang dengan visi besar dan hampir semua yang ia minta sudah diberikan. Dana, kebebasan merombak, dan kepercayaan penuh. Namun waktu bersabar sudah habis. Beberapa pertandingan ke depan akan menentukan masa depannya di Old Trafford. Jika ia gagal membawa United bangkit dari papan bawah dan kembali ke jalur perebutan tiket Liga Champions, klub sebesar ini takkan lagi memberi maaf. Tidak ada lagi alasan untuk Ruben Amorim.